Baik, kembali kami mengucapkan selamat Sabat. Ya, terima kasih atas kehadirannya dalam acara tutup Sabat dan juga tutup buka tahun. Terima kasih juga yang hadir melalui media Zoom yang boleh bergabung bersama meskipun kita beda jam ya. Judul renungan tutup Sabat dan tutup buka tahun pada sore hari ini berjudul Kristus di dalam kamu. Tadi pagi kita sudah lihat ini adalah rahasia yang mulia itu. Dan inilah pengharapan kemuliaan yaitu kehidupan kekal. Dan oleh kehadiran Roh-Nya, Kristus ada di dalam kita. Dan kita sudah tanyakan tadi pagi, apakah yang dimaksudkan dengan Roh-Nya Kristus? Apakah itu kehadiran Kristus atau itu hanya kuasanya saja atau bentuk metafora daripada Kristus? Dan sebelum kita lanjutkan apa makna roh sesuai roh nubuat, sore hari ini kita akan lihat dari roh nubuat, tadi pagi kita banyak dari Alkitab, sekarang dari roh nubuat. Dan sebelum kita lihat, kita baca penjelasan roh nubuat berikut ini tentang Yesus yang terdapat dalam Selected Messages halaman 332 paragraf 5. Dikatakan di sana, tidak ada orang yang dapat melihat ke dalam dirinya sendiri dan menemukan sesuatu dalam karakternya yang akan merekomendasikan dia kepada Allah atau memastikan penerimaannya. Hanya melalui Yesus yang diberikan Bapa untuk kehidupan dunia, orang berdosa dapat menemukan akses kepada Allah. Yesus sendiri adalah penebus kita, pengantara kita, dan mediator kita. Di dalam Dia adalah satu-satunya harapan kita untuk pengampunan, kedamaian, dan kebenaran. Ini suatu kutipan yang menguatkan. Perhatikan baik-baik. Pertama, tidak ada yang dapat kita andalkan dari dalam diri kita agar kita dapat masuk kepada Bapa, agar dapat diterima oleh Bapa. Dalam diri kita tidak ada. Karakter kita tidak ada, jasa kita tidak ada. Oleh karena itu yang kedua dikatakan hanya melalui Yesus kita punya akses kepada Bapa. Sebab Yesus katakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi itu selalu simpan dalam pikiran kita, simpan dalam otak kita bahwa hanya satu jalan kepada Bapa. Mau namanya macam-macam disebutkan, tapi hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu siapa? Yesus. Sebutan untuk Yesus banyak, tapi jalan cuma satu. Itulah mimpi Yakub, yaitu tangga yang menghubungkan dunia dengan sorga. Hanya satu tangga yang Yakub lihat dalam mimpinya. Tidak ada dua tangga, tidak ada tiga tangga, cuma satu tangga. Namun perhatikan ayat berikut ini. Efesus 2 ayat 18. Oleh karena Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah ini dia. Paulus menyatakan oleh karena Yesus, yaitu Dia itu, kita dalam satu roh mendapat jalan masuk kepada Bapa. Nah siapakah roh yang dimaksudkan oleh Paulus? Ingat tadi, hanya satu jalan kepada Bapa. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Roh nubuat tadi katakan hanya Yesus akses masuk kepada Bapa. Oleh karenanya, ini rohnya siapa? Rohnya Yesus. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak lewat saya. Itu Yesus bilang. Lalu Paulus katakan, oleh satu roh kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ini rohnya siapa berarti? Rohnya Yesus. Jangan kita bilang ini orang lain lagi. Itu namanya mempertentangkan dengan perkataan Yesus. Oleh karenanya, roh yang Paulus maksudkan tentunya rohnya Yesus itu sendiri. Ini penting kita pahami sebab tidak ada dua jalan kepada Bapa, hanya satu jalan. Karenanya, apakah roh Kristus ini adalah Kristus itu sendiri atau hanya sekedar suara atau kuasa? Dalam pelajaran kita sebelumnya, Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku pertama, halaman 249 paragraf 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Yohanes 6 ayat 67 dan ayat 63. Di sini Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Begitu jelas bahwa ketika Kristus berbicara tentang roh, dia mengacu kepada pribadinya, bukan pribadi orang lain atau pribadi oknum lain yang berbeda dengan dia. Makanya roh itu disebut sebagai pribadi. Ya, kita percaya roh itu pribadi. Karena ada orang bilang bahwa kelompok non-trinitas itu tidak percaya roh itu pribadi. Mereka hanya percaya roh itu hanya kuasa. Itu karena mereka belum mau dengar pekabaran kita. Kita percaya roh itu pribadi, tetapi bukan pribadi yang berbeda dengan Yesus. Itu pribadinya Yesus. Yesus itu sendirilah yang kudus. Makanya rohnya disebut Roh Kudus. Perhatikan dalam penjelasan berikut ini dari The Southern Work, tanggal 13 September tahun 1898, paragraf 2. Bahwa Kristus akan mewujudkan dirinya sendiri kepada mereka, yaitu mereka ini para murid, tapi tidak terlihat oleh dunia adalah suatu rahasia bagi para murid. Mereka, yaitu para murid, tidak mengerti kata-kata Kristus dalam arti rohani. Mereka berpikir tentang apa yang tampak di luar, yaitu wujud yang terlihat secara fisik. Mereka tidak menyadari kenyataan bahwa mereka dapat memiliki kehadiran Kristus bersama mereka, sementara Dia tidak terlihat oleh mereka. Mereka tidak mengerti arti dari perwujudan rohani. Para murid saja tidak mengerti. Nanti setelah Yesus curahkan rohnya, baru mereka bilang, oh ini yang dia bilang yang lalu. Jadi pada waktu Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 18, bila mana kita lihat dalam Alkitab kita, Yesus berkata di sana, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Pada waktu murid-murid dengar perkataan ini, yang mereka pikir apa? Secara fisik, kelihatan wujudnya. Mereka tidak mengira dan tidak mengerti bahwa Yesus bisa hadir bersama mereka meskipun tidak terlihat, ya, yaitu oleh kehadiran rohnya yang adalah pribadinya Yesus itu sendiri. Nah, tentang hal ini Roh Nubuat menyatakan, White menjelaskan lebih lanjut lagi. Dikatakan begini, karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu adalah lebih berguna untuk mereka bahwa dia harus tinggalkan mereka, pergi kepada Bapanya dan mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Nah, perhatikan, Roh Kudus adalah dirinya sendiri, dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Dia akan mewakili kehadiran dirinya melalui Roh Kudusnya. Roh Kudusnya siapa ini? Yesus sebagai yang hadir di mana-mana. Kutipan ini penting diketahui dan dipahami oleh setiap umat Allah, khususnya umat gereja Masih Advent hari ke-7 yang masih percaya roh nubuat. Sebab banyak umat gereja Advent yang tidak percaya roh nubuat lagi. Bahkan pendeta ada yang tidak percaya roh nubuat. Saat Yesus kembali ke surga, Yesus sepenuhnya manusia. Ini perlu kita ingat. Oleh karena itu, Yesus tidak dapat berada di mana-mana dalam waktu bersamaan. Beda sebelumnya, pada waktu dia masih ilahi, sebelum datang ke dunia ini, dia bisa di mana-mana, hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Tetapi pada waktu dia menjadi manusia, dia kembali ke surga, dia tidak bisa berada di mana-mana. Dia tetap manusia. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih baik dia kembali ke surga, supaya dimuliakan oleh Bapa. Dan pada waktu Bapa muliakan Yesus, Bapa berikan rohnya kepada Yesus, agar melalui rohnya Bapa itu, Yesus diberi kuasa untuk mencurahkan rohnya kepada kita. Ini pentingnya Yesus kembali ke surga dan dimuliakan. Sebab dia adalah manusia seutuhnya. Dia tidak bisa berikan rohnya. Kita sebagai manusia tidak bisa berikan roh kita kepada orang lain. Kita makhluk ciptaan. Perlu kuasa dari Bapa untuk itu terjadi. Nah, perhatikan yang warna merah.
dikatakan Roh Kudus adalah dirinya sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa kaum Trinitas mempunyai pengertian yang berbeda tentang kalimat ini. Bagi mereka, bagi kaum Trinitas, dikatakan Roh Kudus adalah dirinya sendiri, artinya dirinya Roh itu. Ya. Mereka bilang Roh Kudus adalah dirinya sendiri, yaitu dirinya Roh itu. Ya. Karena bagi kaum Trinitas, Roh itu adalah makhluk lain, oknum lain. Ya. Jadi mereka bilang ini adalah dirinya Roh itu. Tetapi ini ada masalah. Masalahnya apa? Kalimatnya belum selesai. Kita tidak bisa berhenti di kata sendiri. Ya. Perhatikan kalimat berikutnya, selanjutannya. Roh Kudus adalah dirinya sendiri, dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Kata dilepaskan ini kita tandai khusus. Kenapa? Karena proses melepaskannya itu bukan kuasa manusia, tapi kuasa Allah Bapa. Itulah pada waktu Yesus diurapi di sorga. Kalau kita baca Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Jadi Roh Kudus itu adalah dirinya siapa? Dirinya Yesus. Ini kesalahan kedua. Kesalahan pertama mereka tidak selesaikan kalimat. Kesalahan kedua adalah konteks daripada kutipan ini mengenai Yesus. Bukan mengenai Allah Roh. Bukan, tapi mengenai Yesus. Jadi yang dibahas mengenai Yesus bahwa Roh Kudus itu adalah dirinya Yesus yang dilepaskan dari pribadinya Yesus sebagai manusia. Oleh karena itu kesalahan ketiga mereka adalah apa? Kalau memang ini adalah dirinya Roh Kudus itu, adakah pernah Roh Kudus atau yang mereka sebut Allah Roh menjadi manusia? Ada pernah? Tidak pernah. Satu-satunya makhluk ilahi yang menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Jadi jangan kita potong-potong kalimatnya yang membuat salah pengertian. Jadi Roh Kudus itu adalah dirinya Yesus itu sendiri yang dilepaskan dari kepribadian manusia Yesus Kristus dan tidak bergantung pada Yesus. Apa maksudnya tidak bergantung pada Yesus? Pada waktu roh itu dilepaskan dari Yesus, dia dapat bertindak atas tindakan yang berbeda dengan Yesus itu sendiri. Jadi Yesus sekarang berfungsi sebagai apa? Pengantara di hadapan Bapa. Rohnya yang dia curahkan, yang dilepaskan dari kepribadian manusianya, tidak kalau Yesus lagi hadap Bapa, mereka juga hadap Bapa. Kalau Yesus ke kanan, mereka juga hadap kanan. Tidak demikian, itu namanya bergantung padanya. Apa yang Yesus bikin, mereka juga ikut bikin. Roh yang dicurahkan ini. Tidak demikian. Pada seseorang, roh itu menjadi penghibur, mungkin lagi berduka. Pada seorang yang lain, roh itu sedang mengajar, mungkin dia lagi belajar Alkitab. Tidak bergantung kepada Yesus sebagai sumbernya. Pribadi yang dilepaskan ini dapat bertindak independen daripada Yesus. Makanya kata Nyonya White, independent thereof. Bagaimana caranya? Oh jangan tanya. Itu kuasa? Kuasa Allah. Itu rahasia yang Allah miliki. Bagian kita menerima oleh iman. Ingat Paulus katakan, Kristus tinggal dalam kamu oleh iman. Oleh iman kita percaya Allah Bapa memberikan kuasa kepada Kristus sehingga kepribadian kemanusiaannya itu dapat dilepas dan dicurahkan dan bertindak independen dari Kristus. Ada yang mengajar, ada yang menolong, ada yang menghibur, semuanya. Dan tersebar di mana-mana kepada siapa saja sebagai wujud kehadirannya di mana-mana. Itu sebabnya ini bukan spiritisme. Kalau spiritisme itu satu orang, satu roh. Ya. Tidak bisa dia roh yang sama mengganggu roh orang yang lain. Ya. Contohnya, bahkan dalam satu orang itu bisa banyak roh, seperti yang dalam Alkitab. Siapa namamu? Katanya. Apa dia bilang? Legion. 6.000 roh masuk ke orang itu. Tapi 6.000 yang sama itu, pada saat yang sama tidak bisa masuk di orang lain. Betul apa tidak? Karena setan tidak bisa hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau saudara dirasuk oleh roh yang jika seseorang dirasuk oleh roh
setan yang bernama Biber, ya, contoh saja ini. Ya, ada setan namanya Biber, ya. Rohnya merasuki seseorang. Setan Biber ini merasuki seseorang ini tidak bisa dia dalam waktu bersamaan merasuki orang yang kedua. Dia harus keluar dulu dari orang itu dan masuk ke orang yang kedua. Itu namanya baru spiritisme. Tapi Yesus tidak demikian. Pada waktu dia curahkan rohnya, itu bisa hadir di mana-mana dan bertugas berbeda-beda sesuai kebutuhan orang itu. Tidak bergantung padanya. Inilah kemahakuasaan Allah, ya. Dan perlu dipahami oleh kita, sebab yang hadir itu adalah Yesus itu sendiri. Bukan kuasa atau orang lain atau oknum lain. Ya. Jadi Yesus meskipun dia melayani di sorga sebagai imam besar secara fisik, tapi oleh kehadiran pribadinya yang dilepaskan dari kepribadian manusianya, melayani kita di dunia ini. Kita baca juga dalam The Desire of Ages, halaman 762 paragraf 2. Tetapi Kristus yang datang ke dunia ini sebagai manusia, hidup kudus dan mengembangkan suatu karakter yang sempurna. Inilah pentingnya kita mengerti kenapa kepribadian Yesus yang dilepas. Kepribadian manusianya, sebab Yesus satu-satunya manusia di dunia ini yang hidup kudus. Satu-satunya manusia yang mempunyai karakter yang sempurna. Sehingga kehidupan Yesus ini, pribadi Yesus yang sempurna ini dilepas untuk menjadi penghibur, penolong, pengajar kita. Karena kita manusia. Karenanya kalau kita kembali kepada kutipan sebelumnya, Roh Kudus itu dilepaskan dari kepribadian manusianya Yesus dan tidak bergantung pada Yesus. Layaknya pribadi yang berbeda. Itu seringkali disebut apa? Wakil. Sehingga pada waktu dikatakan Nyonya White, Roh Kudus adalah wakilnya Yesus. Orang langsung berpikir apa? Oh, itu oknum lain. Dan sebagaimana kita sudah pelajari, mempelajari roh nubuat, jangan berhenti satu kutipan. Kalau Yesus bilang Roh Kudus adalah wakilnya, kita harus lihat kutipan yang lain. Dalam kutipan lain dikatakan apa? Roh Kudus adalah wakilnya, yaitu rohnya sendiri. Yang dilepaskan dari kepribadian manusia. Ini yang perlu kita pahami, ya, bahwa Kristus dalam kamu yang tinggal dalam kita adalah sungguh-sungguh Yesus Kristus. Kita harus percaya itu. Bukan sekedar Kristus jenis lain, mungkin kuasanya, mungkin suaranya, mungkin hidupnya saja, mungkin pikirannya saja. Tidak demikian. Kristus itu sendiri dalam hidup kita, tapi bukan spiritisme. Setan menguasai seseorang bukan dengan melepaskan rohnya. Pada waktu kita kerasukan setan, merasuki pikiran dan hati kita, dia bisa masuk dalam hidup kita? Tidak bisa. Kalau orang dibilang kerasukan setan, setannya bukan dalam tubuh. Kita hati-hati, kalau kita bilang setan dalam kita, berarti dia makhluk ilahi. Setan makhluk ciptaan, dia tidak bisa masuk dalam tubuh kita. Yang makanya kalau lihat di dalam televisi kan seringkali ada orang tiba-tiba ada makhluk ya masuk dalam tubuh, langsung brok ini. Itu ajaran spiritisme. Tidak begitu, setan tidak bisa masuk dalam tubuh kita menguasai kita langsung. Makanya kita harus mengerti, setan mempengaruhi kita dengan bisikan. Apa yang dia bisikan dalam hati kita, dalam telinga kita. Itu yang mempengaruhi kita. Karena orang tanpa harus kerasukan bisa mata merah? Bisa. Ya, terima kasih orang-orang muda. Tanpa harus kerasukan. Bisa mata merah. Tanpa harus kerasukan setan. Bisa mengamuk? Bisa. Ya. Jadi setan hanya membangkitkan niat jahat dalam hidup kita dengan membisikkan, dengan menampilkan godaan-godaan. Ya.
Hati-hati kita menyampaikan bahwa kerasukan setan dalam 6.000. Satu legion itu kan 6.000 pasukan, satu legion. Bagaimana satu legion tinggal dalam satu orang? Tidak demikian, tapi 6.000 setan ini menguasai orang itu. Hari-hari dia dikuasai, pikirannya terbuai atau terasuk oleh apa yang dibisikkan oleh setan. Jadi gila dia. Tapi ingat pelajaran renungan pagi sebelumnya, bahwa kalaupun kita dirasuki setan pikiran kita, tapi hati kita masih bisa berseru untuk minta tolong kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi kepada 2 orang gila di Gadara. Meskipun dia dirasuk, begitu dia lihat Yesus, dia datang langsung lari kepadanya. Sebab hatinya berseru. Itulah pentingnya kita menyerahkan hati kepada Yesus. Setan tidak bisa kuasai. Hanya Yesus yang bisa masuk dalam hati kita. Setan tidak bisa, dia hanya bisa bisik. Dia tidak tahu pikiran kita. Yesus yang tahu. Perhatikan, kalaupun Yesus melayani di sorga, dia melayani kita di 66 paragraf. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia bukan suruh orang lain. Itu namanya menipu. Dia berjanji menyertai, tapi dia suruh orang lain. Yang katanya namanya Allah Roh. Itu namanya menipu. Yesus saya tidak demikian. Yesus saya, dia berjanji, dia sendiri yang sertai saya. Bagaimana caranya? Christ in you, the hope of glory. Dia bukan di samping saya, bukan di belakang, bukan di depan, bukan di atas, tapi di dalam saya. Pilih mana saudaraku dalam Tuhan? Pilih orang yang bukan Yesus, yang tidak pernah jadi manusia, yang tidak mengerti kelemahan kita, atau kita pilih Yesus yang sudah alami apa yang kita alami dan mengerti kebutuhan kita. Itu sebabnya pada waktu Yesus menerima roh yang dari Bapa, yang adalah penghibur, ingat tadi pagi, Bapa adalah sang penghibur, dia berikan rohnya kepada anaknya, dari anak kepada kita, dan roh anak Allah itu disebut penghibur. Sebab sumbernya dari Bapa. Sama seperti penciptaan. Bapa adalah pencipta, tapi dia menciptakan melalui anaknya. Itu sebabnya anak Allah disebut juga pencipta. Ya. Karenanya Roh Kudus yang dari Bapa, yang disebut dengan penghibur atau roh kebenaran, diberikan kepada anaknya, dan itu juga sebutan dari anak diberikan kepada kita. Ya, White katakan, dalam suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23. Roh Kudus adalah Roh Kristus dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Tapi banyak orang Advent tidak percaya kalimat ini. Sebab bagi mereka Roh Kudus dengan Roh Kristus berbeda. Kita prihatin dengan umat gereja Advent yang katanya percaya roh nubuat. Itu sebabnya roh nubuat menuliskan yang berikut ini. Perhatikan. Ini adalah ayat yang Nyonya White kutip dari Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, yang adalah, perhatikan ini, Kristus terbentuk di dalam pengharapan kemuliaan. Kalimat ini Nyonya White ambil dari itu. Kristus dalam kamu pengharapan kemuliaan. Tapi dia rubah menjadi form, ya. Christ form within, terbentuk di dalam. Kalau kita menerima Kristus dalam hidup kita, dengan sendirinya dia terbentuk dalam hidup kita. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi pada waktu dikatakan Kristus dalam kamu, itu sama dengan kehadiran roh kebenaran, kehadiran penolong yang lain atau penghibur itu. Sebab Bapa karuniakan rohnya kepada anaknya dan anak kepada kita. Ada berapa roh di dunia ini? Hanya 2.
Nyonya White katakan ada dua roh di dalam dunia ini. Roh Kristus dan roh antikristus. Kalau roh antikristus sama dengan apa? Roh setan. Nyonya White tidak bilang ada 3 roh di dunia ini. Roh Kristus, Roh Kudus, Allah roh. Tidak ada. Nyonya White tidak bilang begitu. Nyonya White tadi bilang apa? Hanya 2. Roh Kristus dan roh setan. Hati kita tidak pernah kosong antara Kristus dalam kamu atau setan menguasai kita. Makanya bisa saja saya saat ini berkhotbah yang sepertinya Kristus dalam diri saya, begitu selesai khotbah, saya tidak berdoa sungguh-sungguh agar dia tinggal dalam hati, ada godaan, ada bisikan, bisa berubah menjadi setan yang menguasai saya, roh yang lain. Sebagaimana kita masuk tahun yang baru, kita harus ingat ini. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita harus berdoa untuk Kristus dalam hati kita. Mengingatkan apa yang harus kita bilang, apa yang harus kita buat. Sebab kalau tidak, apa yang kita bilang dengan yang kita buat dari diri kita. Dan kalau dari diri kita, pasti masalah. Bertengkar dengan suami, bertengkar dengan istri, bermasalah dengan anak, bermasalah dengan orang tua, bermasalah dengan sesama, dalam kelompok, dalam sosial dan sebagainya. Tapi kalau kita izinkan Kristus yang berkuasa, bisa-bisa kita tidak bicara, kita berdiam dan dengar dia memberikan nasihat. Dan Yesus saat ini sedang mengetuk. Pekerjaan kita adalah membuka pintu hati dan membiarkan Yesus masuk. Dia mengetuk pintu masuk. Maukah Anda membuka pintu? Yesus berdiri di pintu hatimu. Biarkan dia masuk, tamu surgawi. Yesus berdiri mengetuk. Dan pada waktu kita buka, dia tidak suruh oknum lain yang namanya Allah Roh untuk masuk. Tapi dia begitu kita buka, yang masuk siapa? Yesus. Bukan metafora, tapi sebenarnya. Apa hasilnya kalau Yesus tinggal dalam hati kita? Pulang ke rumah halaman 100 paragraf 4. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, yaitu Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Kalau kita memiliki Kristus dalam hati, Kristus dalam kamu, maka kita punya karakter diubahkan. Kita memiliki karakter yang sempurna. Inilah hasil Kristus dalam kita. Dan sebagaimana tadi Paulus katakan, saya disuruh untuk mengabarkan, sebab tujuan kita adalah manusia sempurna dalam Yesus, yaitu sempurna dalam karakter. Serta manuskrip Releases volume 21 halaman 117 paragraf 3 berkata, jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Ya. Seringkali kita merasa pede, tapi itu kita akan jatuh. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Buah apakah yang kita hasilkan? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi bagaimana caranya untuk memiliki buah-buah roh ini? Kristus di dalam kamu. Makanya ini adalah rahasia yang mulia, yang kaya, yang Allah Bapa suruh Paulus kabarkan kepada sesama. Supaya mereka menjadi manusia sempurna dalam Yesus, dan itulah pengharapan kemuliaan. Kita percaya Yesus datang segera. Tapi adakah kita percaya Yesus tinggal dalam kita? Karenanya Roh Nubuat berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, kata Kristus, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Untuk memasuki sorga, seseorang harus memiliki Kristus yang terbentuk di dalam pengharapan akan kemuliaan dan membawa sorga bersamanya. Tidak heran Paulus bilang, Kristus di dalam kamu pengharapan kemuliaan. Artinya, kalau Kristus dalam kita, itulah sorga. Sebab Nyonya White katakan, Kristus adalah sorga seluruhnya.
Allah Bapa pada waktu mengaruniakan anaknya, dia mengaruniakan sorga seluruhnya. Kalau kita memiliki Kristus dalam hidup kita, kita membawa sorga bersama kita. Pasti akan merasakan sukacita, perkataan kita, sikap kita, ya, perbuatan kita, pekerjaan kita, semua dari Yesus. Bukankah itu akan menyenangkan? Menyenangkan bagi yang percaya. Tapi yang tidak akan rasa risih. Itulah yang dialami oleh orang Farisi dan orang Saduki. Pemimpin-pemimpin Yahudi risih dengan kehidupan Yesus yang saleh. Tapi mereka yang setia, yang percaya, bersukacita, rindu untuk memiliki kehidupan yang serupa. Paulus menutup dengan berkata dalam Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bagaimana caranya untuk memiliki Kristus menjadi hidup kita? Dengan menerima Kristus itu sendiri dalam hidup kita. Oleh kehadiran pribadinya, yaitu rohnya yang dilepaskan dari kepribadian manusia untuk tinggal dalam hati kita, agar hidupnya menjadi hidup kita. Sehingga saat Yesus datang yang kedua kali, yang sudah semakin dekat, kita semua menerima keselamatan. Adakah kita percaya Yesus datang segera? Percaya. Oleh karena itu bagian kita, sebagaimana menutup tahun 2022 dan memasuki tahun 2023, adalah memastikan Kristus di dalam kita. Mulai hari ini, banyak kita berdoa, banyak kita berserah, supaya dalam hati kita Yesus yang tinggal. Dan sebagaimana waktu berjalan, kita semakin serupa. Kita menjadi satu, sebab kita punya patron atau pola hanya satu, yaitu Yesus. Kita tidak lagi menikmati apa yang biasanya. Mungkin di gereja kita suka main game, ya anak-anak, mulai tahun baru sudah banyak perubahan. Di gereja itu bukan main game. Jangankan di gereja, di rumah juga tidak perlu main game. Game itu dari setan. Yang mana dia akan membuat kita ketagihan. Makanya dia punya tampilan, dia punya gerakan, ada getar, ada suara. Ya, akhirnya kita ketagihan. Itu dari setan. Ya. Orang tua juga. Pada waktu ibadah, jangan lagi kita Facebookan, media sosial, dan sebagainya. Kehidupan lainnya, kita sudah seminar musik sampai seri ke-6, tinggal seri 7, 8, 9, dan 10. Kita sudah mulai tinggalkan. Belum lagi makanan, belum lagi pakaian, dan sebagainya. Kita harus banyak berdoa. Kita tinggalkan itu semua bukan karena saudara A yang bilang, saudara B yang bilang, oh bukan. Tapi karena Kristus di dalam kita. Adakah kalau Kristus dalam hidup kita, dia senang dengan ini, dia senang dengan ini, dengan senang dengan itu? Tentu tidak. Dan kalau dia tidak senang, kenapa kita harus layani? Tinggalkan. Di tahun yang baru ini, ya, mari kita memastikan Kristus dalam hidup kita. Karena itulah pengharapan kemuliaan. Selamat tahun baru 2023, saudaraku dalam Tuhan. Pastikan kita bersama tiba di negeri baru, sebab Kristus di dalam kita. Amin. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih hari ini kami diingat-ingatkan selalu, betapa pentingnya rahasia yang mulia, yang kaya, yang dinanti-nanti turun-temurun, yaitu Kristus di dalam kami, yang adalah pengharapan kemuliaan. Kami sering mempelajarinya, kami sering membahasnya, kami memahami makna daripada roh. Kami mengerti bahwa Yesus itu sendiri yang tinggal dalam kami. Tetapi adakah ini menjadi pengalaman kami? Karenanya, sebagaimana kami menutup tahun yang lama, 2022, dan menerima tahun yang baru, tahun 2023, ya Bapa. Kebutuhan terbesar kami adalah Kristus di dalam kami. Sebab kami semua percaya Yesus datang segera. Tanda-tanda zaman sudah di mana-mana. Terbukti apa yang Kau nyatakan dalam nubuatan. Dan karenanya, jangan sampai kami binasa, karena kami hanya mengerti tapi tidak alami. Tapi biarlah masing-masing kami mengalaminya. Dan bila mana kami sudah semua mengalami, kami mempunyai suatu pola yang sama, yaitu Yesus.
Dan dengan pola yang sama ini kami dipersatukan, dan inilah yang dapat mendatangkan jiwa-jiwa kepada kelompok ini. Karena sebaik-baiknya kami menjelaskan kebenaran firman-Mu, tapi belum nyata dalam kelompok ini hasil daripada pengaruh kebenaran itu. Orang pun ragu dan enggan. Karenanya biarlah melalui kerinduan kami semakin banyak jiwa yang bertobat. Kami juga semakin rindu bersatu dalam Yesus. Dengan menerima dia tinggal dalam hati. Dia mengetuk dan biarlah kami buka dan mengizinkan dia masuk. Sebab hanya ada dua roh di dunia ini. Roh Kristus dan roh setan. Biarlah kami selalu berdoa dan memastikan Kristuslah yang berkuasa dalam hidup ini. Kami doakan mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kami doakan yang masih muda dan yang sudah tua. Kami doakan yang masih sendiri maupun yang sudah menikah dan yang sudah mempunyai anak. Semuanya ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu agar masing-masing kami bergandengan tangan untuk saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga di tahun yang baru ini kami semakin kokoh, bukan hanya sebagai pribadi, bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai kelompok, sebagai jemaat. Dan kami rindu terang kebenaran Tuhan semakin meluas. Demikian juga yang di tempat lain yang tidak bersama dengan kami, yang dengan setia bergabung berbakti, di Jakarta, di Manado, di Kalimantan, di Sumatera, di Manado, dan tempat-tempat lain yang tidak dapat kami sebutkan, bahkan di luar negeri. Tuhan persatukan kami oleh kehadiran Roh-Mu. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.